Halo semuanya, balik lagi bareng gue Hans di podcast Sehabis Nonton, dimana podcast ini akan ngomongin film-film sehabis gue nonton di bioskop. Di episode kali ini gue masih sendiri untuk take podcastnya. Jadi di episode kali ini gue akan bahas film yang sebenarnya cukup cukup aneh. Mungkin kenapa gue bisa nonton film ini, karena biasanya gue gak terlalu suka film-film yang ada vampir-vampirnya gitu ya. Jadi kayak film-film Twilight Saga gitu gak bakal gue tonton gitu ya. Tapi untuk khusus film yang satu ini, meskipun ada vampir-vampirnya gitu ya, unsur vampirnya, tapi gue penasaran banget sama filmnya. Filmnya adalah Sinners ya. Rilis di tahun ini 2025. Sutradarai sama Ryan Coogler. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa gue mau nonton film ini gitu ya, Ryan Coogler. Terus ditulis sama Ryan Coogler juga. Nah, karena film ini juga berfokus temanya di musik, jadi gue apresiasi juga musiknya. Musik by Ludwig Göransson. Ini yang ngisi musik di Oppenheimer juga, di filmnya Nolan gitu ya. Terus dibintangi sama Michael B. Jordan, one and only Michael B. Jordan. Dia jadi karakter Smoke and Stack. Jadi dia meranin dua karakter yang berbeda, kembar, tapi punya sifat dan vibe yang beda gitu. Dimana Smoke kakaknya yang lebih mature, dan Stack atau adiknya yang lebih playful gitu ya, lebih cheerful. Kemudian ada Miles Keaton sebagai Sammy. Ini juga ini main karakter kita, salah satu main karakter kita di sini. Kemudian ada Hailey Steinfeld sebagai Mary. Di sini aktingnya oke banget, dewasa banget. Terus ada Wunmi Mosaku sebagai Annie. Terus ada Jack O'Connell sebagai Remick. Nah, di sini karakter antagonisnya dia. Dan masih banyak cast-cast lain yang menurut gue berhasil banget castingnya di sini. Karena tiap-tiap karakter itu punya peran dan menambah development ke cerita gitu. Nah, sebenarnya film ini tuh udah, kalau di keadaannya sekarang ya di Jakarta, itu sebenarnya udah tayang almost seminggu ya, mungkin ya seminggu ke belakang gitu. Karena gue ngejar nonton filmnya tuh sampai ke bioskop yang letaknya tuh jauh dari rumah gue gitu. Jadi gue bela-belain ke Senayan untuk ngejar nonton film ini gitu. Jadi gue udah berpikir di jalan gitu ya, wah kalau film ini jelek nih, wah gue bakal nyesel banget nih ngejar film ini. Tapi kalau memang bagus, gue bisa seneng banget, dan ya udah akhirnya usahanya terbayarkan lah gitu. Meskipun jauh, tapi kalau filmnya bagus, ceritanya bagus, dan gue puas, gue suka, worth it lah gitu. Alasan menontonnya ya tadi gue bilang ya, Ryan Coogler gitu. Ryan Coogler itu gue tahu pertama kali dari film Black Panther Marvel. Black Panther yang pertama itu film Marvel dengan gue bisa bilang film yang paling culture lah dari Marvel pada saat itu ya, Black Panther, karena dia menampilkan atau membawa kultur African American gitu di filmnya. Ryan Coogler ini juga sebenarnya sutradara yang selalu mengangkat atau representatif terhadap budaya atau culture African American sendiri gitu. Jadi dia sebagai representasi rasnya atau tempat di mana dia dibesarkan gitu ya, tempat di mana identitasnya dia yang diangkat gitu di film-filmnya. Kemudian yang kedua, kenapa gue tahu filmnya ini akan bagus, karena one and only Michael B. Jordan gitu ya. Sebagai gue nonton dia di Black Panther jadi Killmonger, keren banget, salah satu villain Marvel yang menurut gue cukup punya motif yang kuat gitu ya, kenapa dia jadi villain dan
kenapa dia bisa melakukan hal yang berseberangan dengan T'Challa pada waktu itu ya gitu. Menurut gue salah satu villain terbaik juga di Marvel, Killmonger gitu ya. Itu diperankan sama Michael B. Jordan gitu. Dan beberapa tahun yang lalu gue juga nonton di mana film debut penyutradaraannya dia itu Creed 3. Sebelumnya gue nggak pernah nonton film boxing gitu ya. Tapi memang gue suka boxing sih. Tapi ya suka aja, semacam suka. Tapi nggak pernah yang ngedalamin banget. Tapi setelah gue nonton film Creed 3 ini, gue puas banget sama filmnya gitu. Dari hasil dia jadi debut sutradara gitu ya, dan dia main juga di film Creed 3. Gue langsung penasaran kalau dia rilis film gitu, karena dia salah satu most finest aktor juga sih di Hollywood menurut gue ya, untuk aktor dari background African American gitu. Nah, dua itulah yang menurut gue kayaknya ini film legit bisa bagus sih. Jadi gue kejar sampai jauh pun oke, that's worth it gitu setelah nonton filmnya, dan terbukti gitu setelah nonton filmnya, it's worth it juga. Oke, premis awal ceritanya gitu, sinners, pendosa gitu ya. Jadi memang karakter-karakter di sini punya dosa-dosa masing-masing gitu ya, punya dosa pribadi masing-masing. Tapi terfokus di karakter Smoke and Stack. Jadi mereka ini berdua, Smoke and Stack ini brothers gitu ya, twins brother. Kemudian ada karakter ada cousin ya. Jadi mereka punya cousin namanya Sammy. Nah, Sammy ini anak seorang pendeta gitu ya, preacher boy. Sebutannya preacher boy. Dan sehari-hari jadi setting tempatnya tuh di Mississippi tahun 30-an, di mana Sammy ini masih remaja, seorang anak remaja laki-laki yang sehari-harinya kerja di ladang gitu ya. Gue nggak tahu ladangnya ladang apa ya, kayak ladang kapas sih sebenarnya sih. Cuman mungkin I don't know, mungkin kapas benar. Terus dia setelah dari ladang biasanya nggak bantu ayahnya di gereja gitu ya. Tapi dia sendiri punya suatu kesenangan. Jadi dia suka main gitar. Nah, di sini yang ngehook gue juga nih. Jadi karena gue juga suka main gitar, gue gitaris juga di gereja gitu ya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan apa yang gue suka. Di episode sebelumnya kan gue bilang gue akan nonton film yang mungkin dan bukan mungkin sih, pasti ada sesuatu yang gue suka di situ gitu. Ada yang menggugah hati gue gitu ya. Menggugah perasaan gue, bakal gue tonton, dan gue penasaran dengan filmnya gitu. Nah, di sini dia suka main gitar, dia seorang gitaris gitu. Dan dia punya gitar kesayangan gitu ya, yang dikasih dari Smoke and Stack ini. Jadi gitarnya lebih gitar kayaknya semi akustik juga. Jadi karena hollow body gitu ya. Hollow body itu dalam artian badinya tuh, hollow itu kan lubang. Jadi badan gitarnya tuh berlubang, body gitarnya berlubang. Kalau electric gitar kan berarti kan solid body gitu kan, padat, nggak ada lubangnya sama sekali. Nah, gitar yang dipunyai sama Sammy itu gitar klasik gitu ya, hollow body akustik gitu. Dan lagu yang dimainin sama Sammy itu adalah lagu-lagu blues, dimana we all know gitu ya, sebagai gitaris everything basicnya start with blues gitu. Jadi udah menyangkut gitar dan blues, itu cocok banget sih menurut gue. Premis awalnya gitu, Sammy yang punya ambisi sendiri, yang ngejar mimpinya sendiri ya, ngejar kesukaan apa yang dia suka gitu sebagai gitaris, ketemu sama Smoke and Stack, dimana mereka berdua itu baru selesai pulang dari Chicago gitu ya. Mungkin mereka berdua ini sebenarnya kayak mafia gitu sih, mafia. Karena mereka bekerja di sebagai mafia gitu ya, di bawah mafia, dan mereka pulang ke Mississippi untuk memulai suatu bisnis yang baru. Gitu, bisnisnya itu adalah juke joint. Juke joint itu kayak apa ya namanya, juke joint mungkin di situ ada musik,
ada bar, di situ ada minuman, ada roulette, ada judi, ada gambling gitu ya. Di satu tempat yang ada dancing, ada music gitu, ada blues, di satu tempat yang sama, dikumpulin jadi satu di satu tempat yang sama. Nah, mereka membuat juke joint yang pada akhirnya di malam itu, pembukaan juke joint itu setelah malam itu mengubah semuanya gitu, semua karakter kita, Sammy pun berubah gitu. Mungkin premis awalnya yang bisa gue deskripsiin seperti itu dulu gitu ya. Jadi temen-temen better nonton filmnya dulu, setelah itu kalau udah nonton filmnya baru dengerin podcast sehabis nonton gitu. Gue gak bakal bahas filmnya semuanya, cuman gue bakal ngasih opini atau ngasih apresiasi gitu ya ke scene-scene yang menurut gue favorit gitu, yang bisa asik kita diskusiin bareng-bareng atau bisa kalian dengerin. Dimulai dengan adegan di gereja gitu ya. Jadi di mana Sammy adegan film dimulai dengan Sammy yang naik mobil dengan wajah lelah, lusuh, pakaian lusuh, ke gereja gitu, ke gereja ayahnya. Di mana di situ dia megang gitar yang udah nggak ada bodinya lagi, jadi cuma necknya aja, cuman fingerboard atau leher gitarnya aja, tapi bodinya udah nggak ada. Dan di gereja itu kenapa dia bisa di gereja nanti dijelasin, bahwa ternyata dia berjanji di siang harinya dia berjanji bahwa esok paginya dia akan membantu ayahnya untuk pelayanan di gereja gitu ya. Dengan keadaan yang seperti itu dia masuk gereja dan ayahnya menyambut dia gitu, pada akhirnya menyambut dia dan nanya gitu ke Sammy, apakah kamu bersama, kayak nanya gitu, apakah kamu bersama dengan Smoke and Stack lagi gitu. Ada satu kalimat ayahnya yang di pembukaan itu dia bilang, if you keep dancing with the devil, one day he's gonna follow you home gitu. Karena Smoke and Stack itu terkenal kan tadi gue bilang karena mafia gitu ya. Jadi memang they're the devil gitu kan. Mereka melakukan sesuatu yang hal-hal jahat, hal-hal buruk yang bisa dilakukan oleh manusia gitu. Dan ayahnya seorang preacher, seorang pendeta gitu. Dan ayahnya itu minta untuk Sammy confess di depan jemaat, di depan para umat, untuk ninggalin itu dan ayo balik ke Tuhan gitu. Nah, setelah itu baru filmnya berjalan di hari sebelumnya. Jadi alur filmnya itu memang mundur, tapi setelah mundur itu di awal film nanti akan bergerak maju sampai ke scene itu lagi. Jadi yang gue suka dari filmnya itu adalah filmnya ini berfokus, atau isi filmnya itu hanya kejadian dalam satu hari gitu, mungkin satu malam doang. Jadi filmnya itu menceritakan full hari kejadian yang Sammy alami pada saat itu dalam satu harian itu, satu malam gitu ya. Itu yang gue suka sih. Jadi film yang waktunya tuh nggak menclok gitu ya, tapi cuman dia menceritakan tentang satu hari aja gitu. Filmnya simple dan alurnya juga simple gitu, jadi gue suka. Kemudian setelah itu baru ditunjukin scene pengenalan karakter tokoh si Smoke and Stack gitu. Dua-duanya diperanin sama Michael B. Jordan. Ini yang bikin gue amazed gitu sama Michael B. Jordan ya. Gimana dia bisa meranin dua karakter kembar gitu, twins, dengan dua personality yang berbeda gitu. Dan terdeliver dengan baik lagi. Jadi dimana Smoke itu pertama kali datang dengan Smoke and Stack itu datang dengan suit gitu ya, suit rapi, orang kota gitu, sedangkan dia datang ke Mississippi gitu, ke daerah desa gitu yang masih suburban lah gitu, suburban gitu. Terus dimana dari fashion aja itu juga pilihan yang pintar sih menurut gue. Akhirnya gue sadar juga nih sekarang kalau gue ngomongin
Dimana si Smoke itu meskipun mukanya sama kan, Smoke dan Stack kan, karena pemerannya satu gitu, Michael B. Jordan, tapi dan mereka kembar. Tapi di pilihan aja Smoke itu datang dengan pakai newspaper boy gitu ya, kayak newspaper boy, topi newspaper boy gitu dengan warna biru, mau menunjukin bahwa oh iya, Smoke ini yang lebih tua, yang lebih dewasa dan lebih bisa dipercaya gitu. Sedangkan Stack itu tampilannya lebih necis, dalam artian lebih playful. Ada fashion twistnya juga, dia pakai topi cowboy gitu ya, topi cowboy, fedora hat dengan warna merah. Jadi warna merah ini menunjukin bahwa gue pengen stand out, dan gue adiknya di sini, dan gue karakter yang lebih nyari perhatian dan lebih playful gitu, lebih cheerful. Nah dari situ aja gue cukup amazed, dan karena perbedaan personality, perbedaan pembawaan juga, cara ngomongnya juga beda gitu, raut mukanya juga beda, dimana si kalau Smoke itu lebih serius, Stack lebih bercanda gitu ya, pembawaannya lebih ringan gitu. Karakter Smoke kita tahu bahwa oh ini karakter Smoke gitu, meskipun mukanya sama gitu ya. Karakter Smoke itu adalah kalau scene dia tuh dia berpikir lebih dalam, lebih berat, kayak beban pikirannya berat gitu. Sedangkan kalau Stack ya udah fine aja, dia lightly aja, jalanin hidup dengan lightly gitu. Kemudian gue juga suka sama flow penceritaannya. Aduh, ini film tuh di luar ekspektasi sih sebenarnya. Ini kayak gue tahu ini film bakal bagus, tapi gue nggak tahu bakal sebagus itu ternyata. Gue suka banget dengan flow penceritaannya, masing-masing karakter itu punya background yang berhubungan dengan protagonis kita. Jadi karakternya tuh karena Smoke and Stack ini mau buat juke joint, jadi mereka harus mengumpulkan beberapa teman-teman mereka, orang-orang yang bisa diajak untuk bergabung ke juke joint mereka gitu. Stack ngumpulin performers di mana dia ketemu sama Delta Slim nanti pemain harmonika yang bisa main piano juga. Terus dia ketemu sama nanti sama Grace and Boo gitu ya. Jadi pasangan Asian di Mississippi yang bisa istrinya bisa ngelukis, bisa mural gitu ya. Jadi terus dia ketemu juga sama Annie, dimana itu ternyata punya gue nggak tahu ya istri atau mantan istrinya Smoke gitu ya. Cuman mereka punya anak, cuman anaknya itu udah almarhum gitu. Nah untuk jadi chefnya atau jadi tukang masaknya, jadi pembukaan juke joint ini openingnya itu membutuhkan banyak orang yang di sekitar mereka gitu. Dan pada akhirnya nanti kan mereka juga bilang gitu, ini tuh keluarga gitu buat mereka. Gue suka banget sama flow penceritaannya, masing-masing karakter itu punya background. Nah maksudnya punya background yang berhubungan dengan protagonisnya, dalam artian masing-masing karakter gitu ya, kayak Delta Slim, terus kayak Boo dan Grace, terus kemudian ada Annie, terus ada aku lupa yang namanya, gue lupa yang jaga pintu itu siapa ya, pokoknya Cornfield atau bukan gitu, gue lupa. Pokoknya mereka semua tuh punya hubungan sama Smoke atau Stack gitu, dan tiap karakternya itu pas sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi dan nanti di situ kan juga ada karakter Mary di situ. Mary di mana di sini jadi love interest-nya Stack ya di sini. Gitu. Sedangkan kalau love interest-nya Smoke itu kan si Annie gitu. Itu yang gue suka gitu. Jadi juke joint itu kan beli dari pabrik kosong gitu ya, yang akan dijadikan juke joint gitu. Jadi penjualnya itu orang kulit putih. Nah di sini tuh mulai nih masuk ke layer culturalnya. Jadi mau ngomongin sosial kulturnya, dimana Hawkwood, yang namanya Hawkwood itu yang punya dia orang kulit putih, gemuk gitu, dan kelihatan tidak menghargai si Smoke and Stack ketika dia mau serius beli pabriknya, mau beli tempatnya gitu ya.
Dan dari sini itu aja pertemuan itu aja udah menampilkan gimana diskriminasi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam gitu, African American. Jadi di sini tuh mau nunjukin, jadi layer cultural itu juga dapet gitu, dimana Smoke and Stack itu dianggap remeh sama, karena dia juga masih muda gitu sama si Hawkwood gitu sebagai penjualnya. Di sini udah nampilin oh ternyata kondisi sosial kulturalnya seperti ini gitu pada saat zaman itu. Kemudian gue juga suka di mana scene ketika di mobil gitu ya. Jadi mobil mereka tuh jadi ketika Stack and Sammy gitu ya, itu ngejemput Delta Slim di stasiun gitu. Delta Slim itu menceritakan kisah temannya yang didiskriminasi. Temannya kayaknya kalau nggak salah budak gitu ya, dia diskriminasi, ditangkap sama orang kulit putih, maksudnya petugas keamanan orang kulit putih, polisi kulit putih mungkin ya. Terus akhirnya peristiwa itu yang berakhir dengan tragis gitu, dimana kayak kisah sadis gitulah, kayak sadis penyiksaan antara diskriminasi antara rasisme antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam pada saat itu. Nah, yang gue suka adalah teknik penceritaannya, dimana suara ketika Delta Slim itu bercerita, ada suara-suara itu dilengkapi dengan suara-suara kayak korban apa yang diceritain gitu loh, karakter yang diceritain temannya itu, yang kisah yang diceritain sama Delta Slim, suara-suara suasana penyiksaannya itu dimasukin suaranya doang memang, tapi itu sinkron dengan apa yang Delta Slim itu ceritain gitu. Jadi itu juga menurut gue suatu yang unik, dan itu baru gue temuin di film ini teknisnya gitu. Itu cukup unik sih menurut gue untuk scene di mobil itu gitu. Terus kemudian di sini gue langsung bahas aja deh itunya deh, scene favorit gue ya di sini. Scene favorit gue adalah dimana ya kita semua kayaknya favorit juga deh kalau udah nonton, dimana kita ketika Sammy gitu ya, Preacher Boy itu tampil di tempat. Nah, jadi ketika semua karakter film-filmnya itu dikumpulin, karakter-karakter yang membantu pembukaan Juk Johnny ini dikumpulin. Oh ya, sebelum itu gue mau juga bahas scene dimana Smoke di sini ketemu sama Annie. Itu menurut gue itu juga scene favorit juga buat gue, karena di situ kita bisa penonton dikasih lihat sisi humanisnya dari Smoke gitu. Jadi dimana Smoke, jadi gini, kalau nggak salah ini gue baru ngeh nih, kalau nggak salah ada mereka ngejemput, jadi Smoke and Stack itu ngejemput Sammy, kemudian mereka split di jalan, Stack dengan Sammy, sedangkan Smoke itu sendiri. Kemudian Stack dan Sammy itu jalan untuk jemput Delta Slim, sedangkan Smoke itu ke tempatnya Bo dan Grace dulu gitu. Nah, di tempatnya scene-nya Bo dan Grace itu si Smoke, karena ada orang yang mau nyuri gitu ya, mau deketin mobilnya, mau nyuri gitu. Jadi dia melakukan kayak Smoke itu make a scene gitu. Jadi dia ribut gitu loh sama orang. Karena ribut dia pakai pistol gitu. Pakai pistol. Mungkin pada saat itu revolver ya. Pada saat itu gue nggak tahu deh. Pakai dia with a gun gitu ya. Dan nembak orang, dan itu make a scene gitu di tempatnya si Bo sama si Grace gitu. Itu mau nunjukin ke penonton bahwa itu kan saat apa yang dibuat gitu sama direkturnya, dimana setupnya itu, gue mau nunjukin ke penonton bahwa si Smoke ini orang yang brutal, mafia gitu bro, maksudnya orang yang brutal, orang yang dingin gitu, dan cepet emosi gitu. Tapi setelah pertemuannya jadi setelah Smoke itu ke tempatnya Bo dan Grace, dia ke tempatnya Annie, dimana itu jadi love interestnya di sini gitu ya, romantic
relationshipnya sama Annie gitu, dimana dikasih lihat bahwa dia datang ke makam anaknya dulu gitu ya, terus kemudian baru sama Annie juga dia ngobrol dan reminiscing momen-momen di mereka berdua gitu, bahwa mereka bilang bahwa mereka kangen juga gitu antara satu sama lain. Dan itu ngebuka apa ya, itu mau nunjukin bahwa Smoke ini juga punya sisi humanis loh gitu. Jadi dengan hadirnya karakter perempuan di sini, love interestnya itu juga menambah layer dari karakter Smoke itu sendiri. Itu yang gue suka sih. Nah setelah itu barulah kita bahas adegan yang favorit kita semua gitu ya, dimana adegan Sammy tampil gitu di tempat juke joint gitu ya. Jadi dia itu memang berbakat banget. Ini shout out juga buat Miles Keaton gitu ya. Gue baru tahu ternyata ada mungkin gue nggak tahu dia memang musisi juga atau penyanyi juga, tapi suaranya bagus banget dan main gitarnya juga kayaknya praktikal sih. Maksudnya memang kayaknya dia berlatih juga untuk dapetin scene ini gitu, main gitar, belajar main gitar. Dimana Sammy di sini tampil di tempat juke jointnya dan bawain lagu gitu ya, dan memang dari hatinya sendiri lagunya, kemudian bisa membuat semua isi juke jointnya itu nyanyi, dan itu semacam apa ya, kinda ritualistic gitu. Jadi di sini tuh, di film ini tuh apa ya, selalu di mention bahwa music is a devil thing gitu. Jadi kayak ritualistik yang gather people, oke. Jadi memang gather people together gitu ya. Tapi di satu sisi mereka lupa gitu dengan apa yang ada terjadi di dunia ini gitu. Jadi ketika scene itu bagus banget, dimana dia main musik blues, dimana blues itu kan terkenal musik yang emang kan semua musik itu kan akarnya blues gitu. Jadi blues music dikategorikan kayak musik old school gitu ya. Akhirnya dia mainin blues dengan gitarnya doang gitu ya. Terus itu bisa nyentuh hati banyak orang dan semua orang nari, nyanyi. Itu manifestasi di situ gitu, termanifestasi di situ energinya, dan sampai akhirnya ini udah kayak apa, scene fantasinya gitu, dimana tiba-tiba musisi lintas generasi, lintas genre, musik lintas genre gitu ya. Ada musik yang tradisional, atau ada musik yang eksperimental gitu, sampai ada gitaris, sampai ada DJ. Itu kayak tiba-tiba kayak lintas generasi gitu. Dan ini it's a music gitu. Jadi dia di sini tuh bilang bahwa musik itu bisa memanggil gitu lah, Jadi memanggil, ini gue juga baru inget, musik itu bisa memanggil, saking bagusnya gitu ya, itu bisa memanggil, mempersatukan orang yang di masa lalu dan di masa yang akan datang gitu. Jadi menurut gue it's it's incredible scene, dan itu menurut gue bagus banget scene-nya, one take bahkan setelah gue cari tahu gitu ya, mungkin one take diambilnya, dan itu scene terbaik sih menurut gue di filmnya gitu. Gimana dia bisa tampil dan semua orang di situ nyanyi dan ya udah menikmati aja gitu loh. Itu sesuatu scene yang moving juga sih buat gue, karena Sammy di situ ya, I was born to do this gitu. Jadi gue dilahirkan memang untuk melakukan ini yang gue mau gitu. Di juke joint inilah yang gue pengen gitu, hidup yang gue pengen gitu. Kemudian ada juga scene di mana jadi si Sammy itu juga punya love interest di sini, namanya Pearline. Jadi lagunya namanya juga bagus banget lagi, Pearline. Pearline ini akhirnya si Sammy juga tahu bahwa Pearline ini juga penyanyi gitu. Akhirnya nyanyi, dan itu juga scene yang bagus banget sih menurut gue.
karena itu menggerakkan emosi bersama. Jadi ketika ada vokal gitu ya, dia nyanyi, menggerakkan emosi yang lain, penonton yang lain, audiens yang lain. Dan itu juga scene yang jadi scene itu tuh kayak menghentakkan kaki gitu, ada hentakan kakinya, ada tepuk tangannya, dan itu bersamaan dengan scene dimana Mary dan Stack lagi having sex gitu ya. Jadi kayak bukan having sex juga sih, kind of having sex, tapi sebenarnya itu scene dimana si Stack itu pada akhirnya digigit sama Mary gitu ya. Jadi ini baru masuk ke dimana vampire thing-nya itu ada gitu. Jadi memang vampirnya itu ketika ada, jadi vampir itu, jadi ketika mereka itu mau buka juke joint, ternyata ada satu bersamaan juga dengan ada vampir juga di kota itu, di Mississippi gitu, dimana dia menjangkiti, dia menggigit 2 korban orang kulit putih gitu ya. Jadi di sini tuh kayak ada, mungkin pada saat itu juga lagi booming gitu ya, atau memang eranya KKK gitu. Jadi orang kulit putihnya itu bagian dari Klan, nyebutnya Klan gitu ya, yang memang rasis terhadap African American pada saat itu gitu. Terus di situ nih barulah di malam yang menurut mereka itu it's a perfect night, tapi ternyata ada yang merusaknya, yaitu vampir, dimana salah satu dari mereka pada akhirnya Mary ini tuh sebenarnya kan karakter yang love interest Stack gitu kan. Stack kayak pernah suka tapi dicampakkan lah pada akhirnya perempuan ini, dan perempuan itu nyari Stack gitu karena merasa bahwa belum kelar nih, kisah cinta kita belum kelar gitu, cintanya itu belum kelar, perasaannya belum kelar. Akhirnya dia nyari Stack dan akhirnya masuk ke juke joint itu lah, akhirnya sampai ke scene juke joint itu. Tapi dia sendiri itu akhirnya jadi vampir pada akhirnya kan, jadi vampir, dan dia akhirnya ngegigit Stack. Jadi dari satu orang ke orang yang lain, ke audiens yang lain, dan akhirnya ada satu dialog remake yang bilang bahwa, atau bukan remake ya, atau Stack juga gitu, atau si Mary gitu, kalian semua akan mati. Nah gitu loh. Nah itu maksudnya mereka itu pengen membuat semua yang datang di pembukaan juke joint itu, opening itu, di pesta itu tuh jadi vampir gitu. Nah balik lagi gitu ya, setelah itu barulah ada scene penembakan gitu, action sequence. Itu yang gue suka juga. Jadi ini tuh funnya juga dapet gitu. Maksudnya di film itu funnya juga dapet, dimana ketika vampir, banyak orang yang udah mulai jadi vampir gitu, digigit vampir, dan udah mulai terjangkit gitu ya. Di vampir, bukan terjangkit sih, itu kalau itu virus zombie ya. Di vampir tuh mulai infected gitu ya, mungkin ya, gue nggak tahu juga, sama aja sih kayak zombie. Jadi vampir, ketika banyak orang jadi vampir gitu, dan akhirnya hampir yang tersisa itu cuman dikit gitu ya, yang penting-penting aja kan. Mary udah, Stack kena, terus berarti yang tersisa cuman kayak Grace, si Sammy, Mary kan udah gak ada, Amy, terus Smoke, terus ada Delta Slim juga gitu ya. Mereka semua itu karena Amy itu dari mereka tahu gitu, Amy itu tahu gimana mungkin sama hal supernatural gitu. Jadi dia kayak nge-guide temen-temennya, untuk nge-guide keluarganya untuk, ayo vampir itu adalah devil yang paling, versi yang paling
paling susah gitu buat dikalahkan, karena mereka yang paling jahat gitu. Tapi diajarin lah bahwa kalau lo mau ngebunuh vampir, kalau lo mau ngebunuh mereka, tikamnya di jantung gitu sampai menembus jantung gitu. Itu sebagian yang fun sih, dimana mereka persiapan buat ngadepin vampir-vampir atau orang-orang yang udah jadi vampir gitu, kumpulan vampir gitu. It's really cool scene, dan action sequence-nya itu juga dapat begitu. Jadi ketika mereka war gitu ya, little war sih, tapi war kayak war sesama antara vampir dengan survivor yang selamat, itu bagus banget dan keren banget sih menurut gue gitu. Terus kita ngebahas tentang tagline-nya kan juga sebenarnya dance with the devil gitu ya, dance with the devil. Tadi yang ayahnya Sammy bilang gitu ya, you keep dancing with the devil, one day he's gonna follow you home. Nah itu beneran sih terjadi sih pada akhirnya gitu ya. Nah dari satu vampir gitu ya namanya Ramek. I think Ramek di sini tuh lebih kayak mau ngomongin tentang Lucifer gitu, kayak devil itself gitu ya. Karena ini ngebahas tentang music, bisa terbang, vampires gitu ya. Kayak Rameknya juga akhirnya juga bilang bahwa ngaku gitu ya di akhir-akhir hidupnya gitu, ngaku ke si Smoke bahwa Hawkwood itu ngejual tempatnya karena dia itu clan gitu, bagian dari clan, dan he sold the place to play with you. Jadi memang Hawkwood tuh sebenarnya ngejualnya itu ngejual pabrik itu ke Smoke itu untuk main-main, untuk ngebunuh lu juga gitu. Jadi memang Ramek di sini tuh kayak antagonisnya sih memang sih. Terus ada satu dialog Ramek yang menurut gue juga itu juga gue juga suka gitu ya, karena itu cukup menggambarkan karakter dia juga gitu. Ketika semuanya itu udah jadi vampir gitu ya, maksudnya apalagi si Stack dan Mary gitu ya, orang yang terdekat sama Smoke gitu. Ramek bilang gini, I'm your way out. This world already left you for dead. Won't let you build, won't let you fellowship. We will do just that together forever. Jadi menurut gue ini kan dia ngomong di depan Sammy sama di depan Smoke gitu. Bagi Sammy itu kayak semacam apa ya, semacam ajakan juga gitu buat dia, karena dia musisi. Terus dia juga punya gairah untuk mendapatkan fame gitu ya, dan atau worship juga ada. Dan bagi Smoke itu juga, dan karakter secara keseluruhan gitu ya, ini tuh karena kan kebanyakan karakternya kan juga dari komunitas African American gitu. African American yang pada saat itu di tahun-tahun itu tidak diterima sama clan gitu, sama white people, sama orang kulit putih. Jadi kenapa gue bisa bilangin dia Lucifer? Karena dia nawarin suatu kenyamanan duniawi gitu, dimana ya gue jalan keluar lo ketika lu harusnya jadi vampir. Kalau lu jadi vampir lu diterima, orang-orang bakal worship you gitu, dan kita bakal bisa ngelakuin ini together forever gitu. Jadi itu menurut gue juga ada ada nyinggung isu sosial politiknya juga gitu pada saat itu. Dan dengan cara mediumnya itu adalah dia pakai vampir gitu ya, maksudnya itu sesuatu yang fun, genius menurut gue, dan itu sesuatu yang fresh aja sih, karena gue belum pernah nonton film yang seperti ini gitu. Terus gue sekarang bahas mungkin kekurangannya gitu ya. Cuman nggak banyak sih kekurangannya, terutama di sini nih doang gitu. Kekurangannya adalah ketika di bagian remake itu udah menuju ke ending sih sebenarnya, udah mulai menuju ending. Remake-nya itu akhirnya berhasil dimusnahkan gitu ya, dan akhirnya remake itu berubah menjadi api gitu.
kayak flame gitu loh saat matahari itu mulai terbit, karena vampir ini kan memang kelemahannya kan adalah sinar matahari gitu kan, matahari. Jadi nah menurut gue visual efeknya itu kayak kurang rapi gitu loh, kurang rapi atau terlalu digital generated gitu. Gue merasa ini editan banget sih gitu. Cuman selain itu menurut gue sama editing kayak ketika dia terbang gitu loh, terbang mau gigit mangsanya itu juga kayak gue nggak tahu emang sengaja dibikin jumpy atau efeknya seperti itu atau memang kurang aja gitu. Tapi menurut gue kayak jadi agak lucu aja sih, lucu ketika scene kayak gitu. Terus nah di endingnya juga menurut gue Smoke atau tiap-tiap karakternya itu mendapatkan ending yang di pay off dengan baik sih. Jadi gue suka nih di film ini adalah karakternya diperkenalkan dengan baik dan karakternya itu diselesaikan dengan baik menurut gue. Karena tiap-tiap karakternya tuh punya pay off-nya masing-masing gitu. Itu yang gue suka juga di film ini gitu. Terus nah tadi ya gue bahas Hawkwood dimana dia ngejual pabrik kosong itu hanya untuk ngejebak orang kulit hitam supaya dapat bisa membunuh orang-orang itu setelah selesai pesta di pagi harinya. Karena Hawkwood itu sendiri adalah di scene terakhir dimana dia setelah pagi gitu ya, dimana dia dengan teman-temannya kayak let's we hunt orang-orang kulit hitam ini gitu, orang-orang African American gitu. Terus ternyata tapi dia nggak tahu bahwa di balik pabrik itu semua Smoke udah nungguin gitu, udah nunggu dimana udah nunggu. Akhirnya dia tahu kan, karena kan dari remake dia tahu duluan gitu, udah nunggu Hawkwood ini datang dan akhirnya ngehabisin masing-masing orang kulit putih itu, sama yang terakhir si Hawkwoodnya sendiri dihabisin sama si Smoke gitu. Nah setelah itu baru kan dia ngelihat kayak di imajinasi, atau bukan di imajinasi sih, kayak di gambarannya sebelum dia meninggal dia ngelihat Amy dan ngelihat anaknya gitu. Di sini di keadaan aslinya kan anaknya kan udah meninggal, tapi di sini dia bisa ngegendong anaknya dan akhirnya dia bahagia juga. Nah itu menurut gue kenapa tiap karakter itu di pay off dengan baik gitu sih. Terus nah film ini tuh uniknya adalah gini, dia ada mid credit scene. Oke. Jadi emang film ini tuh ada mid credit scene. Itu jadi mid credit scene, tapi setelah mid credit scene pun kayak biasanya kan kalau credit scene itu kan nggak terlalu kayak nggak masuk ke dalam alur penceritaannya gitu loh, tapi kayak buat promosional biasanya, atau ya udah buat have fun, for fun gitu kan. Tapi mid credit scene di sini tuh masih masuk ke dalam alur penceritaan filmnya gitu. Itu suatu konsep yang fresh dan unik banget sih menurut gue dari film ini. Kayak ceritanya tuh masih berlanjut setelah mid credit scene-nya gitu, dimana old Sammy, dimana Sammy di sini udah, jadi adegan sebelumnya adalah ketika si Sammy pulang setelah malam kalut itu gitu ya, maksudnya satu malam itu akhirnya dia doang yang selamat sama Smoke gitu ya. Semua yang lain udah jadi vampir ataupun mati gitu, yang tersisa hanya Smoke dan Sammy gitu. Jadi di sini tuh memang kan dibilang horror juga kan, horror action. Horornya sebenarnya juga dapat juga sih, cuman horornya tuh maksudnya dapat tapi bukan yang bermaksud buat nakut-nakutin penontonnya sih. Tapi memang ada horornya di sini. Akhirnya Smoke-nya sendiri mati setelah ngebunuh Hawkwood. Di sini yang selamat ya Sammy doang gitu pada akhirnya. Si Sammy akhirnya pulang. Scene-nya kembali ke scene pertama gitu ya. Di awal filmnya di mana Sammy pulang dan ke gereja ayahnya. Ayahnya ngasih dia pilihan gitu. Put the guitar down, son. Jadi kayak dia nyuruh untuk lu taruh gitar lu lepasin gitar lu lepasin dunia, ayo lu kembali ke Tuhan. Nah
scene itu selesai, scene itu selesai gitu ya, mid credit scene, masuk ke mid credit scene, akhirnya menunjukkan dengan old Sammy gitu. Jadi Sammy udah tua, dia ini di dunia modern gitu ya, di dunia modern dimana dia punya band namanya Pearline, astaga gitu ya. Jadi refer to love interestnya dia gitu, Pearline. Dia masih main blues tapi dengan instrumen yang udah gitar listrik solid gitu ya, solid body. Kemudian dengan bekas luka hasil cakarannya Remick pada saat itu, akhirnya dia ketemu sama dua pengunjungnya itu siapa? Yaitu Stack and Mary. Jadi di situ ternyata mereka berdua, ya karena vampir, mereka berdua nggak menua, mereka berdua nggak mati karena pada saat itu mereka berdua nggak dibunuh gitu ya. Dan ya udah mereka reminiscing ini aja, old moment aja gitu. Jadi itu yang menurut gue bahkan gara-gara itu menurut gue filmnya ditutup dengan sangat apa ya, gue suka sih dengan filmnya, penutupannya gue suka, itu dengan sangat baik gitu. Karena di terakhir gitu ya, old Sammy itu bilang gitu, you know something, maybe once a week I wake up paralyzed, reliving that night, but before the sun went down I think that was the best day of my life. Was it like that for you? Jadi dia nanya ke Stack gitu. Stack jawab, no doubt about it. Last time I see my brother, last time I seen the sun, and just for a few hours we was free. Jadi di sini tuh dia mau ngomong bahwa filmnya tuh mau ngomong bahwa ini tuh pilihannya Sammy gitu. Jadi Sammy itu akhirnya setelah scene itu berarti dia memutuskan untuk ya udah, gue memilih jalan, gue nggak bakal put that guitar down, gue bakal tetap ngelakuin apa yang gue suka gitu. Dan itu yang dipilih gitu. Nah ini yang gue suka juga dari filmnya, dimana film-film biasanya itu kayak memilih sesuatu yang truisme gitu ya, maksudnya sesuatu yang untuk kebaikan, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Tapi di film ini kebalikannya, dia malah memperjuangkan dirinya sendiri gitu. Dan Sammy itu bilang bahwa that was the best day of my life gitu kan, dia bilang di situ sih. Dan ya itu pada akhirnya balik lagi, musik tuh mempersatukan mereka, karena pada saat scene di mana si Sammy itu nyanyi di juke joint itu, semua orang happy dan semua orang happy karena Sammy gitu, dimana si Smoke bisa nari, bisa dansa sama Annie, kemudian si Stack juga bisa dansa sama si Mary gitu. Jadi semua orang tuh melupakan semua masalahnya dan ya udah just have fun, nari dan living in a moment gitu. Itu yang menurut gue suka, dan itu yang buat menurut gue filmnya tuh jadi di-wrap dengan sangat baik dan bagus sih menurut gue. Jadi dari apa yang udah gue bahas gitu ya, itu sih maksudnya ini film tuh bagus dan banyak scene favoritnya juga gitu ya. It's fun, it's horror but fun gitu. Dan gue juga mau bilang bahwa musiknya, jadi soundtrack banyak lagu blues, banyak lagu country gitu ya, yang dibawain di film ini, dan menurut gue bagus juga sih. Maksudnya lagunya bagus-bagus banget gitu ya. Apalagi yang lagu yang dibawain sama Sammy gitu, dinyanyiin sama Sammy. Jadi itu yang gue suka, gara-gara jadi ini tuh beda banget sama film-film vampir biasanya yang romance gitu. Tapi vampir di sini tuh digunain untuk ada gunanya untuk menambah layer dari filmnya gitu. Jadi emang ini sebagai media
tapi untuk menceritakan hal yang lebih penting dari itu menurut gue. Di luar itu, jadi kayak ada ngebahas tentang diskriminasi, tentang rasisme juga, dimana perbudakan kulit hitam pada saat itu masih ada gitu, dan gimana segregasi orang kulit putih dengan orang kulit hitam gitu. Dari musik juga berbeda. Delta Slim tuh bilang bahwa sebenarnya white people juga suka blues, cuman dia nggak suka orang yang ngebuatnya aja gitu. Maksudnya dari dialog-dialog kecil seperti itu juga menunjukkan bahwa filmnya punya muatan yang historis, dan lagi-lagi itu jadi film yang berhasil dari Ryan Coogler sih menurut gue. Dan Michael B. Jordan, one and only, gila banget di film ini, meranin dua karakter yang berbeda dan dua-duanya berhasil menurut gue gitu. Nah mungkin sampai sini gue ngebahas filmnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. See you.